juga hobi liburan ke pantai gitu. Kemarin sempat ada foto bareng sama hiu paus. Ada produk kontennya karena kan memang ada beberapa tempat yang hiu paus itu dikembangkan dari makanan yang pada kami sendiri ada kabar itu kan sebenarnya dalamnya. Oke, kebetulan aku bekerja bersama Konservasi Indonesia. Jadi hiu paus yang ada di Gorontalo itu sudah dipasang satelit di sayap dan di siripnya. Jadi saintis atau ilmuwan yang ada di Konservasi Indonesia sudah bisa memonitor hiu paus yang memang sudah di-tag, sudah dipasang satelitnya. Kebetulan aku juga salah satu yang memasang di Teluk Saleh. Nah, ketika diteliti, aktivitas feeding atau memberi makan hiu paus itu tidak mengganggu pola makannya. Karena hiu paus itu nggak bisa makannya cuma dari yang di permukaan. Kebutuhan kalori hiu paus itu banyak. Jadi setelah dia makan yang di permukaan, yang dikasih makan sama kita, dia akan tetap berenang ke bawah. Ini menurut penelitian monitor satelit yang kita pasang, dia akan tetap berenang ke bawah, nyari-nyari makanan lain. Karena dia nggak mungkin makan satu jenis doang. Dia akan mencari ikan-ikan kecil lainnya gitu, akan mencari ikan cakalang dan segala macam. Jadi sebenarnya itu tidak merubah pola alaminya hiu paus, tapi tetap nggak boleh berlebihan juga. Harus ada regulasi yang diketatin gitu. Misalnya kalau berwisata di sana jangan langsung sekaligus ramai, karena kan yang ada di sana bukan cuma scuba diving ya, tapi ada free diving dan ada snorkeling. Kadang kalau diver-diver itu nunggu di permukaan, suka nggak sengaja tersentuh si hiu pausnya dan itu bisa mengganggu kan, kasihan kalau tersentuh. Jadi harusnya ada regulasi yang ketat untuk itu, tapi sebenarnya aktivitas itu tidak sepenuhnya mengganggu hiu paus menurut penelitian yang ada. Dan itu kan memang sumber pencarian warga di sana dan memang udah terjadi. Dan hiu paus yang di situ itu, yang di Gorontalo, dia emang datang itu karena ada tambak udang di sana. Tadinya nelayan tuh malah nggak mau ada hiu paus di situ karena mengganggu memakan ikan-ikan kecil di situ kan. Tapi dia datang terus karena ada tambak udang dan akhirnya menjadi pariwisata. Jadi aku rasa sebelum kita ngeviralin sesuatu harus ada penelitian yang kita tahu. Kebetulan aku udah nyebur masangin satelitnya, aku udah kerja sama ilmuwan di konservasi, dan kita juga di konservasi itu memperjuangkan kok regulasi yang adil antara satwa dan manusianya gitu. Ini menjadi pro dan kontra karena kan juga bisa dibilang budget lumayan budgeting pricey banget ya untuk seperti itu. Menurut aku kalau misalnya wisata itu dibikin mahal, wajar-wajar aja gitu, karena karena kan susah ya untuk kesana gitu loh, dan itu kan pencarian warga lokal di situ. Ada beberapa hal yang harus disiapkan sama warga di situ untuk berwisata, perahunya apa, jadwalnya. Makanya aku bilang kan regulasinya harus diketatin, nggak bisa tiba-tiba orang langsung 15 orang di situ megang-megang hiu pausnya, kan nggak boleh. Jadi kalau misalnya dibikin mahal, yang itu justru malah membatasi wisatawan, yang justru malah bagus. Jadinya adil untuk satwa dan manusianya gitu. Yang merujuk kepada penelitian empiris itu bagus gitu ya. Cuman terkadang ketika kita memakai penelitian empiris dan kita memakai contoh dari luar negeri kita terapkan, itu kadang juga susah gitu. Karena kita melihat kondisi dan situasi yang ada di lokasi tempat gitu. Maka riset itu bukan hanya empiris yang dibutuhkan, apalagi untuk hal-hal seperti ini yang kompleks ya isunya. Ada juga pentingnya kita melihat warga-warga setempat tuh reaksi seperti apa gitu. Karena yang tinggal di situ tuh bukan hanya satwa tapi juga ada warga-warga lokal gitu. Jadi ada pentingnya juga kita mungkin melihat dua sisi, bukan hanya satu sisi yang kita melihat lalu kita memviralkan lalu kita komen gitu. Karena nggak bisa dibandingin perairan di situ sama Australia gitu. Geografisnya beda, orang-orangnya beda, perilaku satwanya pun juga beda gitu. Makanya gimana ya kalau ada video-video kayak gitu tuh karena aku juga terjun langsung, ngobrol langsung sama ilmuwannya, sama saintisnya, ada ekspedisi untuk hiu paus. Jadi ya kita yang pegang datanya kan sebenarnya gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.